7 saran dari para DC pinjol supaya galbay tetap aman. Cara galbay pinjol yang paling aman. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya serta berlimpah rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips atau langkah-langkah bagaimana caranya supaya Anda bisa menjalani hari-hari galbay Anda dengan tenang, aman, tanpa stres, tanpa perlu memikirkan teroran penagihan dari para debt collector pinjol. Supaya kalian paham cara menghadapi penagihan-penagihan dari debt collector pinjol yang sangat brutal, yang penuh dengan ancaman dan caci maki, yang tidak beretika dan tidak manusiawi. Banyak sekali nasabah-nasabah yang sampai stres dan depresi karena teror penagihan yang disampaikan oleh para debt collector pinjol lewat WA, email, SMS, bahkan teleponan langsung. Bahkan penyebaran data-data pribadi yang disampaikan atau yang diancamkan oleh para debt collector pinjol lewat media sosial atau disebarkan ke semua daftar kontak yang ada di kontak atau handphone si nasabahnya. Tips dan triks ini atau cara-cara ini saya dapatkan atau saya rangkum dari pengalaman saya pribadi dan teman-teman saya yang debt collector dari tempat kerja saya dulu ketika saya masih bekerja di salah satu finance terbesar di Indonesia. Ada 7 tips terbaik atau cara menghadapi teror penagihan dari para debt collector pinjol yang saya rangkum yang akan saya sampaikan kepada kalian yang mengalami kendala galbay pinjol. Jadi silahkan simak video ini dari awal sampai selesai, jangan sampai ada bagian yang terlewatkan, jangan sampai ada bagian yang di skip, supaya kalian tidak gagal paham nantinya dan terus bertanya-tanya untuk mencari solusi di kolom komentar, di grup Facebook, di grup WA. Padahal solusinya sudah saya sampaikan di sini, sudah saya ringkas seringkas mungkin. Jadi jangan sampai Anda cari-cari lagi solusi ke tempat lain, karena itu hanya akan membahayakan Anda. Karena ketika Anda komentar di kolom komentar orang lain untuk menanyakan ini, atau Anda komen di Facebook ataupun di WA, kemungkinan akan ada debt collector atau joki pinjol atau bahkan jasa hapus data dan penipuan-penipuan lainnya yang mengintai Anda, sehingga nanti itu akan memungkinkan mereka masuk kepada Anda untuk menawarkan bantuan kepada Anda, padahal yang mereka tawarkan itu adalah jebakan kepada Anda sehingga Anda terjebak di dalamnya. Oleh karena itu, maka Anda simak video ini, Anda perhatikan video ini baik-baik, jangan lagi bertanya ke sana kemari mengenai cara aman galbay. Kalau Anda komentar, cukup komentar untuk menguatkan saja atau untuk bertanya seputar hal lain saja. Kalau mengenai masalah cara galbay aman, jangan. Karena itu akan membuka peluang bagi penipu-penipu akan masuk kepada Anda. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mau sampaikan dulu kepada teman-teman yang masih ragu-ragu untuk galbay, yang masih takut-takut, yang butuh support kekuatan mental, serta bimbingan dan arahan untuk berani galbay dan menjalani hari-hari galbay Anda dengan aman, tentram, dan damai. Mari silahkan bergabung ke grup Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini, supaya Anda terbantu, mental Anda dikuatkan, dan Anda mampu untuk menjalani hari-hari Anda dengan aman, damai, dan tentram. Dan bagi kalian yang bermasalah dengan pinjaman atau kredit di leasing, bank, dan finance, maksudnya kalau kalian ada permasalahan atau bahkan motor dan mobil Anda terancam akan ditarik oleh leasing ataupun bank, silahkan tonton video di YouTube Maro LBF. Ini YouTube terbaru dari Maro, khusus membahas masalah pembiayaan, finance, leasing, dan banks. Anda tonton videonya untuk mendapatkan solusi terbaik tentang masalah hukum, hutang piutang, kredit macet, supaya Anda tidak dibodoh-bodohi oleh para debt collector pinjol yang tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman Anda tentang aturan dan peraturan yang mengatur leasing, bank, dan finance. Silakan tonton video-videonya lewat link yang ada di kolom deskripsi video ini. Linknya sudah saya letakkan di sana dengan huruf berwarna biru. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Berikut saya mau sampaikan 7 cara atau 7 trik yang saya rangkum langsung dari para debt collector pinjol untuk galbay aman. Buat teman-teman yang saat ini sudah mulai gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat.
karena Anda telah keluar dari jeratan setan pinjol. Dan bagi kalian yang masih rajin bayar pinjol, saya sarankan untuk segera galbay sebelum Anda menyesal nantinya. Karena berdasarkan pengalaman dan fakta di lapangan, mereka yang gagal bayar hidupnya jauh lebih baik, jauh lebih tenang, jauh lebih aman dan lebih bahagia dibandingkan dengan mereka yang masih tetap rajin membayar pinjol, apalagi sampai maksa bayarnya dengan cara gali lubang tutup lubang, pinjam sana sini, bahkan sampai ada yang minjol lagi ke pinjol lain. Inilah yang bahaya itu. Sudah bisa saya pastikan ujung-ujungnya nanti pasti kalian akan gagal bayar juga. Dan gagal bayarnya itu setelah semua harta, aset-aset habis terjual hanya untuk bayar hutang pinjol. Tapi hutang pinjolnya nggak pernah lunas-lunas. Bahkan hutang kalian pada saat itu, pada saat Anda gagal bayar nanti, yang gali lubang tutup lubang tadi, yang pinjam ke saudara, ke teman, dan ke keluarga, sudah menjamur. Sudah kemana-mana hutang kalian. Dan pada saat itu, tinggallah penyesalan yang tidak ada akhirnya. Sementara yang gagal bayar hutang pinjol tadi, yang memutuskan untuk langsung gagal bayar ketika mereka masih hutang ke 1 pinjol, 2 atau bahkan 3 pinjol, hutangnya masih sedikit, yang mereka langsung galbay sebelum hutang pinjol mereka banyak, dan mereka tidak mau gali lubang tutup lubang hanya demi bayar hutang pinjol karena gagal bayar, mereka hidupnya pasti akan jauh lebih enak, lebih tenang, dan lebih aman. Karena gagal bayar itu adalah satu-satunya cara supaya kalian terlepas, supaya kalian terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain selain gagal bayar. Baik, ini dia tipsnya untuk kalian supaya kalian bisa galbay dengan tenang dan tidak stres. Langkah pertama atau cara pertama yang perlu kalian lakukan atau yang harus kalian lakukan adalah ketika sudah tidak mampu lagi bayar hutang pinjol, kuatkan mental kalian. Mental kalian harus kuat sekuat baja untuk menghadapi semua teror penagihan dari para debt collector pinjolnya. Cara menguatkan mental kalian atau cara supaya mental kalian kuat adalah bersikaplah tidak peduli, bersikaplah bodoh amat dan cuek terhadap semua bentuk penagihan dan teroran dari para debt collector pinjol. Itulah yang akan menyelamatkan kalian dan pikiran kalian serta kewarasan kalian. Dan tetaplah berpikir positif. Semua ancaman dan teroran debt collector pinjol ini hanyalah hoaks dan bohong belaka. Jadi tidak usah dipikirkan, karena tidak ada gunanya bagi Anda untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Dan itu terbukti dari dulu sampai sekarang, tidak ada satupun ancaman atau teroran dari debt collector pinjol itu yang terbukti, yang terjadi, yang bisa merugikan atau mencelakakan nasabahnya. Jadi semua itu hanyalah hoaks. Jadi oleh karena itu, jangan pernah Anda memperdulikan apalagi menanggapi terlebih lagi memikirkan yang namanya teroran debt collector pinjol. Dengan cara itu, maka mental kalian pasti kuat sekuat baja. Sehebat apapun teroran dari debt collector pinjol, tidak akan pernah mempan, tidak akan pernah membuat kalian gentar, apalagi takut. Sehingga kalian tidak akan mencari hutangan, gali lubang tutup lubang ke sana sini, apalagi minjol ke pinjol lain hanya untuk bayar hutang pinjol. Itu tidak akan terjadi lagi kepada Anda. Karena kalau Anda ketakutan akibat ancaman dan teroran debt collector pinjol, sudah bisa dipastikan kalian pasti akan mencari utangan ke sana sini dan akhirnya membayar pinjol. Dan kalian harus tahu bahwa ketika kalian akan didatangi, ketika kalian diancam oleh debt collector pinjol, akan dipenjara, diproses hukum, dan didatangi dengan membawa RT RW, dengan bawa aparat, bawa pengacara, dan lain sebagainya, tidak usah percaya. Itu semua sudah pasti bohong belaka. Hutang pinjol itu masuknya ke ranah perdata dan tidak akan bisa dipidanakan. Anda tidak akan bisa dipenjara hanya karena tidak bayar hutang pinjol. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Ayat 2 Pasal 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah dijamin dan telah ditetapkan di sana bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara atau kurungan atas ketidakmampuan orang tersebut untuk membayar hutang. Jadi tidak pernah ada orang yang bisa dipenjara hanya karena tidak mampu bayar hutang.
Jadi Anda tidak usah takut dengan ancaman-ancaman seperti ini. Mengenai ancaman bawa RT RW, bawa-bawa polisi, bawa-bawa pengacara, bawa-bawa tentara, saya mau tanya, RT RW mana dan polisi mana atau tentara mana yang ngurusin hutang piutang, apalagi hutang piutang pinjol? Dan pengacara mana yang mau ngurusin hutang piutang pinjol yang tidak seberapa? Memangnya pengacara itu kurang kerjaan? Tidak, pengacara tidak akan mau ngurusin hutang piutang apalagi yang hanya sekian juta. Emangnya pengacara itu pengacara murahan? Tidak seperti itu. Cara kedua supaya Anda terbebas atau langkah-langkah kedua supaya Anda aman untuk galbay adalah putuskan semua segala bentuk komunikasi dengan debt collector pinjol. Ganti nomor handphone Anda, nomor WA Anda, alamat email Anda, hapus semua media sosial Anda, nonaktifkan semua media sosial kalian, bila perlu reset handphone Anda ke setelan pabrik. Supaya debt collector pinjolnya tidak bisa lagi meneror kalian. Dan hidup kalian pun akan menjadi tenang karena tidak ada lagi teroran dan pengancaman-pengancaman serta intimidasi-intimidasi yang dikirim lewat WA, SMS, email, atau bahkan lewat teleponan. Sehingga dengan demikian kalian bisa fokus untuk mencari rezeki. Ya, karena kalian harus mengutamakan kebutuhan keluarga dan pribadi kalian daripada kalian memikirkan hutang-hutang pinjol yang tidak ada gunanya. Tidak ada waktu untuk melayani teror penagihan dari para debt collector pinjol yang tidak ada faedahnya. Selanjutnya, tips dan cara ketiga supaya kalian aman galbay yaitu bersikaplah bodoh amat dan tidak usah pedulikan apapun yang terjadi ke depannya. Ketika kalian diteror terus dengan ancaman-ancaman, Anda akan kami laporkan, Anda akan ini, jangan pernah direspon, jangan pernah dibalas, apalagi dipikirkan. Chat yang dikirim oleh para debt collector itu jangan pernah dibalas. Email yang dikirim tidak usah ditanggapi. Bila perlu, hapus semua chat penagihan dari debt collectornya sebelum Anda membacanya. Anda cukup bersikap tidak peduli. Mau diancam dengan ancaman apapun, teroran apapun, makian apapun, intimidasi apapun, anggap saja semua itu hanyalah lelucon dan pengusir sepi supaya hidup Anda penuh warna. Jadi nggak usah ditanggapi. Mulai saat ini tidak usah lagi memikirkan yang namanya hutang pinjol. Nggak ada gunanya. Bersikaplah pasrah dan ikhlas serta berserah diri terhadap Yang Maha Kuasa. Itu lebih berguna bagi Anda. Bangun pikiran-pikiran positif. Sibukkan diri Anda dengan kegiatan-kegiatan yang berguna, yang positif. Seperti lakukan hobi yang Anda sukai. Bercanda tawa bersama keluarga dan pasangan. Atau bersama teman-teman. Intinya, bangunlah kegiatan-kegiatan yang positif supaya Anda bisa melupakan atau mengalihkan pikiran Anda dari pikiran-pikiran atau pengaruh-pengaruh negatif hanya oleh karena teroran debt collector pinjol tadi. Kalau bisa, lakukan hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki atau pundi-pundi. Yang keempat adalah Anda harus pahami posisi debt collector dan batas-batas tugas dan tanggung jawab mereka. Ini untuk debt collector atau field collector yang datang ke rumah untuk menagih. Perlu Anda ketahui bahwa debt collector itu datang ke Anda itu bukan sesuka hatinya bertindak. Mereka tidak bisa main hantam-hantam dan main maki-maki saja seperti yang Anda bayangkan di pikiran Anda selama ini, sehingga Anda ketakutan setengah mati. Anda perlu ketahui bahwa debt collector itu disuruh ke Anda oleh suatu perusahaan yang perusahaan itu mempunyai izin. Jadi debt collector itu punya tanggung jawab dan batas-batas ketika mereka melakukan penagihan. Ini tentu perusahaan ini diawasi si pemberi izinnya, yaitu OJK, BI, DPR. Mereka bertanggung jawab penuh terhadap kelakuan para pinjol-pinjol melalui debt collectornya. Jadi debt collector ini mereka itu diikat dalam suatu aturan dan peraturan. Dan jika terjadi kesalahan, debt collectornya melakukan pelanggaran prosedur ketika melakukan penagihan oleh si debt collectornya dan nasabah melaporkannya, maka pinjolnya sendiri bisa kena masalah, bisa kena tegur. Bahkan pinjolnya sendiri bisa kena sanksi berat, bahkan bila perlu izin pinjol perusahaannya bisa dicabut jika sudah terlalu sering dapat laporan yang seperti ini. Maka dari itu, Anda harus tahu dan Anda harus paham bahwa si debt collector pinjol ini yang datang ke rumah Anda, dia tidak bisa sembarangan. Dia bukan preman sangar.
yang datang tiba-tiba lalu membuat kekacauan atau memaki-maki Anda atau menghina Anda atau bahkan mengancam-ancam Anda. Tidak seperti itu. Dia punya batas-batas dan tanggung jawab untuk bertindak. Dia harus ikuti semua aturan dan peraturan penagihan yang telah ditetapkan oleh OJK kepada perusahaannya dan kepada debt collectornya. Jadi, jangan pernah takut, jangan pernah Anda berpikiran macam-macam kepada debt collector, karena itu hanya akan membuat diri Anda sendiri rugi. Karena secara tidak langsung, aturan OJK tersebut sudah membentengi Anda dari perlakuan kasar, perlakuan tidak senonoh, dan arogan seorang debt collector. Dan kalau debt collectornya melanggar itu, maka ada sanksi dan juga pemecatan yang akan dia tanggung. Karena itu akan berefek langsung ke pinjolnya sendiri. Yang kelima, tips dan cara yang kelima adalah selalu siapkan kamera dan rekam semua kegiatan debt collector pinjolnya ketika datang ke rumah Anda. Mungkin Anda bisa menyuruh anak Anda, menyuruh istri Anda, atau siapapun untuk merekam. Biasanya debt collector pinjol yang datang ke rumah itu akan takut ketika Anda merekam kegiatan yang mereka lakukan di sana. Kenapa? Karena dia akan sangat takut melakukan kesalahan dengan adanya kamera. Dan dengan adanya kamera, tentu itu bisa menjadi bukti yang nyata debt collectornya tidak akan bisa mengelak lagi. Tentu itu membuat debt collectornya dalam masalah. Coba bayangkan, debt collector pinjol itu dibatasi atau ditetapkan untuk selalu mengikuti aturan dan peraturan penagihan seperti tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh ada kalimat-kalimat yang merendahkan, sara, dan penghinaan. Penagihan tidak boleh lewat dari jam kerja. Tidak boleh ada kekerasan verbal dan fisik. Kekerasan verbal saja pun tidak boleh mereka lakukan, apalagi kekerasan fisik. Ketika Anda merekam debt collectornya dan debt collector melakukan kesalahan, kemudian Anda melaporkannya dengan bukti rekaman tadi, maka tamatlah debt collectornya. Debt collectornya tidak akan bisa mengelak. Oleh karena itu, dengan adanya kamera, debt collector pasti akan menjaga sikap dan perilakunya. Debt collector bisa langsung dipecat loh kalau mereka melakukan kesalahan. Karena kalau tidak, maka perusahaan pinjolnya lah yang akan kena sanksi, yang akan kena tegur. Bahkan izinnya bisa dicabut oleh OJK. Apalagi videonya sampai viral kemana-mana. Waduh, habislah itu pinjolnya. Apalagi zaman sekarang ini, gampang untuk diviralkan. Yang keenam, minta data-data lengkap si debt collector pinjolnya. Si debt collector pinjol yang datang ke rumah Anda itu, hampir 80% debt collector lapangan pinjol itu tidak punya data-data lengkap. Sementara debt collector pinjol itu harus mempunyai data-data lengkap sesuai aturan dan peraturan. Kalau tidak, maka si nasabahnya berhak untuk tidak berbicara dengan debt collectornya. Bahkan nasabahnya berhak untuk mengusir debt collectornya. Kenapa? Karena tidak ada data-data yang lengkap tadi. Seperti ID card, surat tugas, sertifikasi profesi penagihan, itu harus ada dan bisa ditunjukkan oleh debt collectornya. Jika tidak, debt collectornya Anda bisa langsung suruh pulang. Ketika debt collector datang menagih, Anda minta dulu supaya debt collectornya menunjukkan data-datanya tadi. Dan sesuaikan semua data-datanya tadi sesuai dengan KTP-nya. Sama tidak namanya, sama tidak orangnya. Kalau tidak sesuai atau ada yang tidak bisa ditunjukkan dari salah satu yang Anda harus minta tadi, Anda berhak untuk langsung mengusir debt collectornya. Nggak usah lagi dilayani. Bila perlu langsung usir saja debt collectornya dengan alasan bahwa Anda tidak mau terganggu, dengan alasan keamanan, dan dengan alasan bahwa banyak kejahatan yang terjadi dari orang-orang yang tidak dikenal, yang identitasnya tidak jelas, yang bahkan ada yang mengaku debt collector dari suatu pinjol. Yang ketujuh ini adalah tingkat terakhir sekaligus tingkat yang paling tinggi. Mungkin ini susah dilakukan oleh nasabah karena faktor dan hal-hal tertentu. Namun ini adalah tingkat yang paling aman, 100% aman, yaitu menghilang total. Cara menghilang totalnya adalah putuskan semua bentuk komunikasi, telepon, WA, SMS, email, dan semua yang berhubungan dengan online Anda putuskan semuanya. Anda ganti semuanya dengan yang baru. Reset handphone Anda ke setelan pabrik. Putuskan kontak dengan semua orang, baik teman, saudara, mau siapapun, selama 3 bulan saja. Dan bila perlu, Anda pindah dari tempat tinggal Anda yang sekarang.
Dengan cara ini, maka bisa dijamin Anda akan aman 100% dari teroran dan penagihan debt collector pinjol. Debt collector pinjol tidak akan bisa lagi mendeteksi keberadaan Anda. Mereka akan hilang akal. Mereka tidak akan bisa ngapa-ngapain lagi. Hanya saja, cara yang ketujuh ini sangat sulit bagi mereka yang sedang bekerja di perusahaan. Dan mereka yang sudah punya rumah sendiri, itu akan sedikit sulit. Namun hal ini saya jamin 100% akan sangat ampuh untuk menghindarkan Anda dari teroran penagihan debt collector pinjol. Baik, demikian 7 tips atau 7 cara teraman untuk Galbay. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.